Saya Pendeta Fernando Sinaga, asalku dari Porsea. Par Porsea do Neberu. Porsea itu di Sumatera Utara. Di sampingnya Persia. Paris. Ya, tapi besarnya di Riau. Jadi bahasa saya itu ada 3. Satu bahasa Batak, satu bahasa Riau, bahasa Padang. Ketiga, bahasa Jakarta. Hari ini saya bangga dan berbahagia berkenalan dengan Bapak Ibu. Dan hari ini saya mau mencoba membudayakan S3. Apa itu Pak Ferry S3? S3 adalah yang pertama, senyum. Setelah senyum, sapa. Setelah sapa, salam. Jadi mulai hari ini, tanggal 5 Juli 2025. Nah, mantap tanggalnya kan? Tanggal 5 bulan Juli 2025. Setiap jemaat di Cibubur terapkan 3S. Yang pertama apa? Senyum dulu kawan. Dari jauh kita lihat. Senyum dulu. Walaupun matamu kabur. Iya kadang-kadang kan kalau nggak pakai kacamata, kawan punya itu senyum dulu aja. Ketika Anda senyum, itu atmosfer kebahagiaan sedang mengalir. Walaupun utangmu banyak. Betul. Senyum itu adalah obat. Alkitabku mengatakan hati yang gembira adalah paten. Katakan paten. Yang pertama senyum. Yang kedua apa? Sapa. Setelah senyum, sapa dong. Shalom. Gitu. Ya Pak Samuel Santo, koordinator pagi. Paten. Pertama, senyum. Yang kedua apa? Sapa. Setelah sapa apa? Salam. Bila perlu salam tempel. Ada men? Senyum, sapa, salam. Nanti kalau saya ketemu saudara, saya tanya 3S ini Pak Firman. Kalau dia menyebut ini berarti masuk ke surga. Nah, kalau pengerja beda lagi. KFC. Apa itu KFC Pak Samuel? Kumpul. Foto. C-nya itu crop. Artinya tampilkan ke media sosial. Ramekan barang itu. Baik. Saya percaya pagi hari ini memang luar biasa. Dan saudara-saudara, sebelum saya mulai khotbah hari ini, saya cuma mau bilang, kalau ada yang ngantuk, jangan khawatir. Karena di Alkitab juga ada yang ketiduran saat Paulus khotbah. Ya, tapi semoga hari ini nggak ada yang jatuh dari jendela. Tahu ya, si Etikus. Dan jangan khawatir hari ini, saya khotbahnya nggak panjang. Hanya sepanjang kasih Tuhan. Bener nggak amin? 5 jam deh. Tak terbatas. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sejak awal bumi dijadikan. Sejak awal penciptaan. Tidak ada Alkitab. Ya Pak Pendeta Ebi. Nih mantap nih. Wajahnya aja hoki nih. Betul. Wajahnya hoki. Lebih hoki istrinya. Iya dah. Kan yang menyukai Pak Yebi kan banyak kali. Tapi yang bisa menangkapnya adalah Ibu Kori. Sejak awal bumi dijadikan tidak ada Alkitab. Sejak awal bumi dijadikan tidak ada musik. Sejak awal penciptaan tidak ada rasul. Tidak ada penginjil. Tidak ada pendeta. Namun
Sejak awal bumi diciptakan, yang terpenting dan terindah adalah komunikasi. Katakan komunikasi. Bapak Ibu yang saya cintai dalam Kristus, ketika Bapak Ibu mengerti ini, ternyata semua ini akhirnya di last minute. First thing first, yang pertama adalah komunikasi, yang kita sebut doa. Amin? Kita buka dulu kitab Mazmur 181, House of Blessing. Doa saya gini Bapak Ibu, pribadi yang diberkati, rumah yang diberkati. Saya sudah masuk setengah abad. 50, papi saya nih, yang paling ganteng dari seluruh koordinator. Sorry Pak Ebi, bener dong. Pak Samuel lewat lah, apalagi Bu Kori, lewat. Papi saya, mertua saya. Hari ini saya ajak makan-makan dia. Ikutan. Maksudku maminya kia. Oke. Terus, Pak, Bu, sejak saya menikah, saya belajar, saya akan menjadi cerminan anak saya. Gini Pak Ginting, singer yang paling mantap. Suara top, beda tipis sama malaikat. Tapi malaikat paling tinggi, kalau nomor 2. Sejak saya menikah dan punya putra-putri, saya melihat anak saya cerminan. Kalau saya emosi Pak Firman, dia 2 kali emosi. Pak itu. Kalau saya lembut, 2 kali dia lebih lembut dari saya. Sejak itu saya berhati-hati mengelola emosi. Sejak itu saya berhati-hati mengelola komunikasi. Pak, Bu, anak saya paling berani mengatakan seperti ini. Kalau saya cerewet sama abangnya kan usil sama adiknya. Saking usilnya dipok. Usil kali. Dia pagang lama telinganya, rambutnya. Karena saya tahu, pribadi anak kecil kalau dia sayang, tidak bisa kontrol dan iseng. Suatu ketika, saya bilang gini, Abang Kalef, kalau kau ganggu lagi adikmu, tidak boleh pakai handphone 1 bulan. Adiknya lihat saya. Adik yang nangis, dia datang ke saya, bilang gini, Papi, sabar. Padahal saya belain dia. Saya bilang, loh, Dek, bukannya Papi belain kamu, tapi jangan marah-marah sama abang. Sejak itu saya melihat, ternyata dia lihat cara saya berkomunikasi. Hari ini kita lihat Alkitab, Mazmur 128 ayat 1. Nyanyian ziarah. Ini saya ada kutip arti dalam bahasa Indonesia. Berbahagialah setiap orang, katakan setiap orang, yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut artinya respect, hormat, banyak dengar-dengaran. Saya tambahkan, berbahagialah setiap orang yang hormat akan Tuhan. Pak, Bu, seberapa dalam hormatmu sama Tuhan ditentukan seberapa sering Anda berkomunikasi sama Tuhan. Sekali lagi, saya quote ini. Seberapa hormat Anda sama pencipta, disitulah Anda menentukan seberapa sering Anda berkomunikasi sama Tuhan. Jangan bilang Anda hormat sama Tuhan kalau tidak pernah komunikasi sama Tuhan. Ada amen, Bu? Jangan bilang Anda cinta Yesus kalau Anda tidak pernah ngobrol sama Tuhan Yesus. Hari ini, berbahagialah Bapak Ibu yang duduk diam untuk ngobrol sama Tuhan. Ketika Anda duduk diam berkomunikasi sama Tuhan, Anda sedang menunjukkan respek hormatmu sama pencipta. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Orang yang hormat sama Tuhan adalah orang yang suka doa. Suka koneksi dengan Tuhan sehingga ada arahan dari Tuhan dan semangat baru. Anda lihat di
Alkitab ada suku Efraim yang bernama Elkana. Katakan Elkana. Elkana ini orang kaya, dia menikahi namanya Hana. Namun ketika dia menikahi Hana, dia tidak punya keturunan. Dia nikahi lagi Penina. Penina punya keturunan. Ketika Penina punya keturunan, Elkana sebenarnya zaman itu adil. Dia sayang sama Hana, dia sayang sama Penina. Namun suatu ketika Penina menghina Hana. Kamu tidak punya anak. Kamu tidak punya anak. Hana stres. Hana panik. Hana direndahkan. Hana dibully. Sehingga apa perbuatannya? Dia pergi ke Silo, dia minta bantuan dari Tuhan. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia berkomunikasi dengan pencipta. Karena yang menciptakan raganya adalah Tuhan. Amin. Yang menciptakan hidupnya adalah Tuhan. Dia berkomunikasi sama Tuhan. Dan dilihat oleh hamba Tuhan kala itu. Kamu sedang mabukkah? Karena begitu menangis. Pak, kadangkala komunikasi yang sejati Anda tidak ngerti dan tidak jaim mengenai raut wajahmu. Lupakan lipstikmu, Inang. Lupakan shadow-shadowmu. Kalau Anda ingin didengar oleh Tuhan dari hati yang terdalam, hari ini, doanya dengan yang terindah, yang terbaik. I don't care about my neighbor. Saya nggak tergantung dengan tetanggaku. Mau dia lihat saya, nggak lihat saya mau fokus sama Yesus. Hana nangis seperti orang mabuk. Dan apa yang terjadi? Tuhan dengar doa Hana. Saya percaya ketika Anda pujian penyembahan, itu bagus. Namun ada batasnya kalau Anda hanya melihat kiri dan kanan. Mas, bagus ya musiknya Ferry ya. Oh, bagus drumnya. Terbatas sampai mentok plafon ini. Udah plafon hitam pula lagi. Sehingga Anda buang waktu kalau hanya menikmati entertain. Ini rahasianya. Apapun yang terjadi di depan tidak mempengaruhi imanmu. Yang mempengaruhi komunikasimu sama Tuhan adalah seberapa besar hatimu mau menyembah Tuhan. Ada amin? Seberapa mau Anda ketika Anda duduk berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku mau menyembah Engkau. Ada amin? Itu yang menentukan. Jangan sampai waktumu sudah habis bangun jam 4, tapi hanya menikmati musik alunan. Mending Anda beli handphone dan Spotify, tiduran, pas kasih pakai earphone, udah menyembah Tuhan. Haleluya. Ataupun di WC, haleluya. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, ketika Anda datang ibadah, Anda yang menentukan jawabannya. Bukan WL. Bukan pendeta. Bukan sinaga. Halo? Yang menentukan adalah Anda sendiri. Ada amin? Seberapa hormat Anda ketika duduk sama Yesus. Aku respect samamu. Tuhan, aku menyembah Engkau. Ketika ada hati yang bergelora seperti itu, lihat, niscaya doamu dikabulkan oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Hari ini saya mengajak saudara, mari respect sama Tuhan. Alkitab berkata dengan jelas, apabila ia jatuh, ia tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saya ada ilustrasi di sini, ular tangga. Ilustrasi permainan anak-anak. Ada tangga, ada ular. Ketika Anda sering berkomunikasi dengan Tuhan, maka Anda ada di posisi tangga. Namun, Alkitab mengatakan, sekalipun Anda berbuat dosa dan jatuh, tetap Alkitab mengatakan, apabila ia jatuh seperti ular ini, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Pertanyaannya, seberapa sering Anda jatuh? Ketika Anda sering jatuh, memang Tuhan mengasihi Anda. Tapi Anda akan kehilangan waktu. Amin, Pak Firman? SMP, dia cinta Tuhan. SMA, jatuh. Turun lagi. Turun lagi. Tuhan memang sayang. Tapi ketika Anda strict, Tuhan tolong aku dalam setiap pergumulan, maka indah pada waktunya. Mazmur 112, 1-3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan
ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Yang percaya kata amin? Bu, Pak, saya tanya dulu. Ketika Bapak sakit, selerakah makan? Tidak. Ketika Anda sakit, tidak suka makan. Sama halnya, jika seorang sakit rohani, dia tidak suka perintah Tuhan. Seorang yang sakit rohani tidak mau hormat sama Tuhan. Orang yang sakit rohani tidak mau doa. Pertanyaannya, apakah Anda suka doa? Jangan-jangan sedang sakit rohani kita. Tunggu Pak Yebi WA baru datang. Kalau nggak Pak Yebi nggak WA nggak datang. Sakit kau. Ya Pak ya? Bila perlu telepon. Yang sakitnya Bapak, kepinjam dulu bahasa Sumatera kan? Walaupun dia Manado. Karena dia udah beda tipis. Setengahnya Utara Barat. Iya kan? Kan udah jadi satu. Seperti saya juga, Sinaga. Tapi istriku Manado juga. Beda tipis. Cuma Manado kan menang tampang doang. Siap komandan. Canda. Pak, Bu, saya bahagia berkolaborasi sama Pak Yebi. Kenapa? Kenapa Pak Yebi baik dan disukai orang lain. Mudah-mudahan orang suka Anda juga suka sama saya. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Dan Pak Gembala bilang gini, Fer, sering-sering ke Cibubur. Siap Om. Jujur, tadi malam saya sudah tiba di salah satu hotel di Ciputra ada sana. Berenang-berenang lah anakku kan. Sebenarnya saya mau meeting sore ini sama Pak Ebi, tapi ntar dulu lah. Saya pending untuk hari ini biar latihan, biar meeting. Yang saya mau katakan bahwa ketika Anda tidak mau doa, ternyata Anda sedang punya ciri-ciri sedang sakit rohani. Ada amin? Berarti coba cek kita. Kalau kita suka doa, berarti sehat rohani. Saya sangat bangga di gereja ini paling cepat pertumbuhan rohaninya. Kenapa? Lihat dari mata Anda. Hampir semua mata, 90% melihat ke depan. Di jemaat lain, semua lihat HP. Jujur, saya kaget, maka saya turun ke sini. Semua mata tertuju kepada hamba Tuhan. Kenapa? Anda sehat. Kalau yang sakit, ngantuk. Ada amin? Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, berarti dia sehat. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Saya pernah bertemu dengan jemaat yang sudah 5 tahun menikah. Dan gini, Pak Pendeta, kami udah menikah 5 tahun. Tapi ternyata kenapa belum punya keturunan? Saya doa. Besoknya Pak Pendeta, belum ada hasil Pak Pendeta. Saya tanya jujur, apa yang kamu pegang? Dia orang Nias. Bilang gini, Pak Pendeta, maaf, ketika saya datang dari Nias, saya bawa kain merah. Opo. Oh, oke. Nah, Tuhan mau, saya bilang sama dia, satu Tuhan, yaitu Tuhan kita, Yesus. Mau diizinkan untuk dilepaskan, dia izinkanlah. Dia kasih oponya, kita doakan, kita bakar. Heran sekali. Setelah itu, dia telepon. Pak Pendeta, terima kasih. Istriku ada tanda-tanda kehidupan. Dan benar, tahun depan akhirnya istri melahirkan. Anaknya sekarang sudah 2. Saya mengajak Bapak Ibu, ketika Anda cinta Tuhan, berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang hormat sama Tuhan, yang sangat suka segala perintahnya. Perintahnya jelas, hanya satu Tuhan. Ada amin? Doa saya ketika Anda dukun, ada opo-opo, mari hari ini, pagi ini, Pak Samuel Santo akan melayani Anda. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan ada padamu ilah lain. Kita bakar, beberapa waktu kemudian dia hamil dan punya putra-putri. Ada 3 tipe pribadi yang saya doakan hari ini. Yang pertama,
pribadi yang kuat, Anda akan nilai Anda tipe yang mana. Pribadi yang kuat kalau ketemu suka mendiskusikan ide-ide, Pak Ferry. Misalnya bagaimana how to groove the music, bagaimana how to ngeflow musik. Itu namanya pribadi kuat. Kalau pribadi yang lemah, dia akan bilang, lu salah sih, lu ketukannya dodol, nah gitu. Payah lu, itu rendah. Tapi pribadi yang kuat, dia memberikan ide. Nah, hari ini coba cek lidahmu. Lidahmu ide atau komplain? Itu Om Firman. Lihat, kalau dia berkata negatif, udah tahu, dia rendah. Hari ini saya mengajak seluruh jemaat Cibubur. Mulai hari ini, pilih pribadi yang kuat. Katakan amin. Pribadi yang mendiskusikan ide. Kalau datang gereja ini boleh kasih ide. Pak Fernando, boleh saya kasih ide. Itu kita terima. Kalau kritik, udahlah, pergilah kau. Tak laku. Yang kedua, pribadi yang rata-rata. Yang suka menceritakan masa lalunya. Yang suka menceritakan masa lalunya, yang suka menceritakan pesta, suka menceritakan mall, suka menceritakan acara-acara reunian. Itu rata-rata. Yang ketiga, pribadi yang lemah. Pribadi yang suka membicara orang lain, suka gosip. Saya berdoa, kita semua keluarga yang unggul. Ada amin? Kejadian 1:26 bilang gini. Berbahagialah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Coba perhatikan saya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, master teologi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Coba perhatikan, 5 menit saja para pendeta, para pengerja. Baiklah kita itu udah besar. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Menjadikan manusia, saudara saya, menurut gambar rupanya Allah. Berarti image Anda, image saya serupa dengan ilahi. Supaya, katakan supaya, mereka berkuasa, katakan berkuasa, atas, di sini ditulis supaya mereka berkuasa atas ikan. Tidak ditulis supaya mereka berkuasa atas manusia. Seringkali kita salah dalam melayani. Kita diberi kuasa untuk menguasai orang lain. Salah kawan. Untuk mengontrol orang lain. Salah kawan. Untuk membeda-bedakan. Salah kawan. Tapi berkuasa atas ikan dan sumber di laut, burung di udara, atas ternak, seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berarti kita tidak diberi kuasa untuk mengontrol orang lain. Apalagi Anda mengontrol suamimu. Tak ada itu. Semakin Anda kontrol suamimu, maka suamimu akan lari. Percaya sama saya. Para suami, Anda nggak bisa kontrol istrimu. Istrimu akan lari. Istrimu akan lari. Karena dikontrol, di pressure. Stop pressure pasanganmu. Stop pressure umatmu. Stop pressure komunitasmu. Itu tidak ada. Yang ada adalah kolaborasi. Yang ada adalah diskusi. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sebab itu jangan pressure anakmu. Anakmu akan gagal. Anakmu akan gagal. Aturlah komunikasi. Alkitab berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas segalanya di bumi ini. Ayat terakhir dan kita akan berdoa. 2 Korintus 5:17. 2 Korintus 5:17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya, yang baru sudah. Saya mau tanya, siapa di sini jemaat yang sudah
Sejak terima Yesus, ada 10 tahun. Sejak terima Yesus, sejak 10 tahun. 1, 2, 3, oh luar biasa. Yang sejak lahir. Amin. Ibunya sejak lahir ya. Opung saya pendeta. Bapak saya pendeta. Aku pendeta. Anakku pun dinubuatin orang pendeta. Si Kaleb itu suatu ketika pernah ke jalan mall. Tiba-tiba ada wanita putih, rapi banget, dia kejar maminya. Dia tepuk. Bu, izin. Itu anak siapa? Yang mana? Itu baju putih. Anak saya. Kenapa, Bu? Tuhan katakan kepada dia, anak itu akan jadi hamba Tuhan. Sama dengan bapaknya, pendeta Sinaga. Saya dipanggil Tuhan bukan karena bapak saya. Sekalipun bapak saya mengasih nama, Maurice Rulu. Tapi saya mengalami pribadi dulu. Mimpi, Fernando, engkau jadi hamba Tuhan. Saya berjumpa dengan Tuhan. Kemudian Pak Gembala memanggil kami suatu ketika dia ulang tahun. Hanya kami yang diundang. Benar, dari keluarga yang semua, hanya kami yang bukan keluarga diundang. Fernando datang ya sama anak-anakmu. Siap, ada hadiah untuk anakmu. Walaupun hadiah untuk anaknya, tapi kantonginya. Bilang gini, Fer, saya percaya anaknya jadi hamba Tuhan. Tapi jangan jadi pendeta dulu. Usaha dulu, baru pendeta. Biar ada duit, Pak. Kasihan kalau ada duit, Pak. Saya mau cerita seperti ini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan saya katakan, ketika saya sudah menikah dan punya putra putri, anak saya jadi cerminan, dia contoh saya. Kita mau menciptakan generasi baru mulai dari kita. Kalau kita ingin baik dan anakmu baik, mulai dari kita. Jangan kontrol dia jadi baik. Capek kau nanti. Ubah dulu dirimu jadi baik. Percaya sama saya, dia akan baik. Karena contohnya di depan. Oh, bapak saya mari hisap. Oh, bapak saya merokok. Pasti dia merokok di WC. Percaya sama saya. Oh, bapak saya rajin ke kantor. Dia akan rajin. Bapak saya baca Alkitab. Dia akan lebih rajin. Di Alkitab ada tokoh yang bernama Musa, Pak Yebi. Saya salut sama Musa. Lebih salut saya sama Musa daripada Yosua. Sekalipun Yosua sudah menempatkan kakinya di tanah perjanjian. Ini rahasianya. Musa sama Yosua tidak ada kerabat. Musa mementor Yosua. Yosua tidak ada mentor siapa-siapa. Putus leadership. Kamu sedang mentor putra-putrimu. Saya lebih tua dari Pak Edi. Diizinkan Pak Gembala untuk mentor dia. Nanti saya empat mata dengan dia, mungkin minggu depan. Mentornya lebih dalam Pak Edi. Karena adik saya berkata seperti ini. Tidak ada manusia yang kekal. Dia harus belajar mementor generasi selanjutnya. Mentorlah anakmu. Mentorlah umatmu. Mentorlah orang yang lebih muda. Sehingga yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada amin? Jangan paksa anakmu doa. Anda doa saja, dia akan lihat. Anda peluk istrimu, dia akan peluk istrinya nanti. Percaya sama saya. Saya melihat orang tua saya setia sampai mati. Walaupun memang ada pasir-pasir yang berterbangan. Piring pecah. Oh, kulihat itu. Tapi kulihat setia sampai mati. Saya pun setia sampai mati sama istri saya. Jadi jangan goda saya. Pak Yebi boleh lah. Gue jangan ngeri bos. Lu digoda gak lu? Oh, masih ganteng bos. Sepatu baru. Doa saya gini. Ternyata Tuhan katakan, siapa yang ada dalam Kristus, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Mulai hari ini, jangan paksa orang lain bertobat. Dirimu dulu bertobat. Ada amin? Dirimu dulu berdoa. Dirimu dulu sayang sama istri. Udahlah, sayangin aja.
Mau dia merepet kayak sayang aja lah. Jujur tadi pagi saya bangun lebih awal. 3:30 saya udah bangun. Saya tanya di sini, siapa yang tadi pagi yang berdoa seperti ini? Tuhan Yesus adalah Rajaku. Amin. Salam dulu Pak kacamata ya, kacamata hitamnya. Ganteng sekali. Katakan Yesus adalah Rajaku. Ketika Bapak Ibu mengatakan Yesus adalah Rajaku, indah sekali. Saya lihat istri saya tidur. Anak papi tidur. Anak-anak tidur. Saya nggak bangunin. Yang siapin kopi, mau berangkat suamimu. Bangun, siapkan teh, roti, mau berangkat. Tidak. Saya izinkan dia tidur. Dengan air liurnya. Saya cium dia. Ya. 17 tahun ke atas. Saya cium. Saya peluk-peluk. Saya sedang memeluk Yesus. Karena di hatinya ada Yesus. Gini Pak, saya berkeluarga, saya belajar banyak dari Tuhan Yesus. Ketika Anda dan saya percaya Yesus, semua percaya Yesus, saya hormat sama Papa Firman, bukan karena pengerja, bukan. Karena di hatinya ada Yesus. Sama dengan istrimu, pasanganmu, suamimu. Di hatinya ada Yesus. Dia dengar, dia menjadi CCTV surga. Ada amin? Sama dengan orang tuamu. Sayangi dia. Semakin Anda sayang sama pasanganmu, maka Tuhan mengirimkan berkat dari barat, timur, utara, selatan kepada keluargamu. House of blessing. Ada amin? House of blessing. Rumah bahagia. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan. Mulailah dari dirimu.